Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi nih berjumpa dengan Sobat Beyond Education. Kita akan membahas sebuah topik yang sedang viral-viralnya. Oke, Feby, kita sekarang akan membahas topik tentang apa? Jadi Pak, kemarin itu saya baca berita tentang seorang wanita remaja yang memberitahu di akun TikToknya dia tentang kalian tuh nggak boleh having sex with pasangan kalian dalam kurung pacar kalian ya, karena belum tentu semua laki-laki itu akan tanggung jawab Pak. Yang mau saya tanyakan sekarang adalah Indonesia tuh timur ya Pak ya, maksudnya kita tuh mengadaptasi budaya timur ya Pak ya. Tapi kenapa sih anak zaman sekarang kayaknya seks tuh menurut mereka kayak bebas aja, kayak kita tuh bukan budaya timur gitu Pak, tapi kita tuh kayak budaya barat. Kenapa gitu Pak? Kalau saat ini kamu bilang anak muda lebih terpapar gitu ya dengan pergaulan bebas, menurut saya sih bukan zaman ini aja, zaman saya juga sama. Nah, tetapi bedanya kalau zaman saya kan belum ada sosial media. Jadi anak-anak mudanya tuh nggak bisa curhat di sosial media ya. Paling mereka curhat di buku diari. Buku diari juga dikunci lagi, digembok. Jadi nggak mungkin gitu mereka bisa umbar gitu apa yang terjadi pada diri mereka kan. Nah, kalau saat ini memang adanya bantuan teknologi, maka anak-anak muda zaman sekarang itu bisa mengumbar segala bentuk perasaan mereka gitu. Jadi kalau menurut saya sih pergaulan bebas itu sudah ada sejak zaman dulu, Pep. Bukan saat ini aja. Kalau saya melihat mengapa anak muda itu ya mudah terjerumus ya dalam pergaulan bebas, karena kurangnya pemahaman agama, ya, dan pemahaman tentang sex education. Karena di sekolah-sekolah, ya pendidikan agamanya saja, kalau saya melihatnya ya sekedar formalitas gitu, Betul. bukan pemahaman untuk membentuk akhlak. Dan yang namanya ini ya, sex education itu dianggap di negeri kita tercinta ini sepertinya adalah hal yang tabu gitu untuk dibicarakan. Betul. Hal ini juga saya bingung gitu. Ya mohon maaf ya, kita kayak bermuka dua gitu. Di depan kita kayaknya so alim, di belakang kita belangsak. Betul. Nah hal ini ya memang sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Budaya bangsa ini sepertinya kita mengadopsi kebanyakan budaya barat, diakibatkan rasa ketidakpedean kita gitu untuk menjadi diri kita yang seutuhnya, yaitu masyarakat yang menganut budaya timur. Karena apa? Mungkin kelamaan dijajah. Kan Indonesia udah cukup lama ya dijajah oleh bangsa asing gitu. Betul. Jadinya kita lebih melihat budaya asing itu adalah budaya yang keren. Ya karena apa? Karena kita melihat para penjajah ini di zaman dulu ya, mereka kan berada di kasta yang berbeda, di kasta yang tertinggi. Pribumi di kasta yang terendah. Dan kita melihat orang-orang sukses itu ya yang berada di kasta yang tertinggi. Ya karena mungkin hal itu masih berada di alam bawah sadar kita ya. Kita jadinya tidak menghargai gitu budaya kita sendiri. Kita melihat budaya asing itu adalah budaya yang patut kita tiru. Karena kan mereka berada di kasta yang tertinggi. Nah, akhirnya kita jadi mendegradasi gitu ya, budaya timur kita sendiri gitu. Perlahan-lahan akhirnya budaya timur itu ya sangat berkurang dampaknya gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang sangat saya sayangkan gitu ya. Sedangkan budaya barat sendiri ya karena mereka itu kebanyakan negara yang non muslim ya. Yang namanya seks
bebas itu suatu hal yang lumrah bagi mereka. Tetapi mereka itu di sekolah-sekolah masih memberikan pendidikan sex education. Karena mereka menjadikan seks ini bukan hal yang tabu lagi. Hal yang lumrah untuk dibicarakan. Ya, tetapi mereka tetap aja melakukannya gitu kan. Tapi mereka cari aman gitu. Mereka tahu cari aman dalam melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, tetapi di negeri kita ini karena kita, ya mohon maaf ya, sepertinya bermuka dua. Sulit gitu pendidikan seks itu masuk ke dunia pendidikan, terutama di dunia sekolah. Betul, betul. Karena kita menganggap ketika berbicara soal seks, kita berhadapan dengan anak-anak yang kita anggap di bawah umur gitu. Padahal ini salah. Gitu. Seharusnya sejak anak-anak kecil itu harus diberikan pendidikan seks. Jadi pendidikan seks itu kita bisa berikan tergantung usianya. Jadi bukan asal kita ngecap gitu di depan kelas gitu. Misalnya anak SD kita kasih tahu tentang organ-organ sensitifnya, baik itu wanita maupun pria. Ya bukan begitu juga. Kita bisa mengajarkan tentang sex education ke usia anak-anak itu. Sebatas misalnya jenis kelamin. Ya. Ini ada jenis kelamin wanita, ada jenis kelamin pria. Dan pria itu berbeda dengan wanita. Terus kita sebagai seorang pria misalnya harus menghargai ya, para wanita. Nah, misalnya dari perilaku kita. Dan wanita pun juga sama, kita beritahukan tentang bagaimana bersosialisasi dengan jenis kelamin pria. Jadi bisa sebatas yang berkaitan dengan attitude gitu. Nah, nanti ketika usianya bertambah, bisa kita tingkatkan pemahamannya. Nah, itu harus dimulai dari usia sedini mungkin gitu. Gak bisa kita tidak memberikan pendidikan seks, tapi kita berharap anak-anak paham dengan sendirinya. Dari mana mereka tahu? Akhirnya mengajari YouTube, yang mengajari internet. Dan padahal YouTube dan apapun yang ada di dalam internet itu tidak ada filternya. Nah, inilah yang mengakibatkan makanya merajalelanya seks di luar nikah. Ya, tadi yang Feby bilang bagus. Kalau misalnya ada seorang wanita ya, dia curhat gitu bahwa yang namanya melakukan hubungan seks itu ya kita jangan gampangan gitu. Itu benar. Tetapi pertanyaannya, yang memiliki pola pemikiran seperti itu banyak nggak? Jangan-jangan angkanya kecil. Betul, betul. Ya kan? Nah itu, Feb. Tapi nih, saya sempat berdiskusi dengan teman saya yang kebetulan bergelut di dunia film, Pak. Kalau kita lihat dari film-film zaman sekarang ya, Pak ya, yang ada mau di platform-platform ataupun di TV sekalipun gitu ya. Sekarang tuh masalah perfilman sekalipun ya Pak, kayak hal yang seharusnya tidak ditontonkan gitu loh Pak. Kayak misalkan mungkin kissing. Kalau dulu mungkin kissingnya tuh kissing jidat atau pipi gitu-gitu ya di zaman dulu kayak gitu ya Pak ya. Tapi zaman sekarang tuh yang sudah seperti orang barat gitu loh Pak. Yang kissing bibir, yang sudah mengarah ke arah yang sudah lebih lanjut. Apakah itu juga berpengaruh? Ya itu salah satu media kan, film itu kan, yang bisa ditonton oleh masyarakat. Sebenarnya kan kalau kita mau nonton film itu ada batas usia ya. Misalnya badan sensor film pemerintah lah, yang seharusnya menjadi garda terdepan gitu, untuk mensensor hal-hal yang nggak pantas ditonton. Nah terus juga setiap film itu ada batas usia. Boleh ditonton misalnya untuk usia 17 tahun ke atas atau usia di bawahnya. Nah, pihak bioskop juga harus benar-benar menyaring. Nah, jadi jangan sampai nih pihak bioskop juga mentang-mentang semakin banyak yang nonton, semakin banyak cuannya, dia kayak tutup mata gitu, membebaskan gitu, segala usia masuk. Kayak saya waktu itu pernah nonton film horor ya, ini udah jelas gitu, batasan usia itu 17 tahun ke atas apa bahkan 18 tahun ke atas.
Tetapi yang saya lihat kok bocah-bocah pada nonton gitu. Iya. Ini kan aneh gitu. Nggak ditanya gitu kan. Kan kalau kita beli tiket bioskop, pasti kan kita ditanya sama pramuniaganya, mau nonton film apa Pak? Ya, misalnya kita ingin nonton film yang batas usianya 17 tahun ke atas. Boleh tahu Pak, yang nonton siapa saja, misalnya kalau dia bawa keluarga gitu. Oh ini anak saya, usianya berapa Pak? Ya masih anak-anak. Mohon maaf Pak, ini batas usianya 17 tahun ke atas. Jadi anak Bapak nggak boleh nonton. Berani nggak pihak bioskop ngomong gitu? Kalau takut, karena ya istilahnya ini kan semakin banyak yang nonton, semakin banyak cuannya nih. Kalau gue larang-larang, nanti orang pada sebel nih, nggak mau nonton lagi. Nah di situ memang. Dan pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwa yang namanya menonton film, apalagi di bioskop gitu, kalau membawa keluarga, apalagi anak-anak, harus diingatkan tentang batas usia. Ya, dan pemerintah harus melarang gitu kepada masyarakat gitu. Kalau misalnya ingin menonton film yang memang untuk usia-usia tertentu dan membawa anak-anak, jangan salahkan gitu, akan ditolak ketika membeli tiket. Nah seharusnya pemerintah ikut membantu para pemilik bioskop. Jadi jangan dibiarkan gitu. Kita bikin peraturan nih, tetapi nggak ditegakkan. Ya percuma. Ya sekarang kan banyak gitu ya. Misalnya kayak ini contoh aja deh ya. Banyak kayak pelanggaran hukum gitu. Lampu merah. Ya masyarakat kita bagaimana kedisiplinannya? Kadang lampu kuning aja langsung tancap gas gitu kan. Ya karena memang tidak ada pendidikan di dalam sekolah atau di dunia pendidikan yang lain gitu ya, berkaitan dengan bagaimana nih kita berperilaku misalnya di jalanan. Seharusnya kan dari usia anak-anak itu selalu diingatkan gitu untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Jadi jangan sampai kita banyak memiliki perangkat hukum ya, tapi kita menganggap hal itu hanya sekedar ya formalitas doang gitu. Jadi nggak patut kita patuhi gitu. Ya karena nggak ditegakkan.